Sudah lama Wulandari bekerja di tempat praktek pribadi dokter spesialis anak Soekardi yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Kota Lok Sumawe, Aceh. Tapi sejak 17 September 2024 dia diberhentikan. Bukan main sakit hatinya, dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia pun menelpon tempat praktik sang dokter, ingin bicara langsung. Yang menerima Syaukas, seorang karyawan yang mengatakan dokter Soekardi belum datang. "Tolong bilang ke Bapak, nanti kalau sudah datang telepon saya," kata Wulandari. "Oke Kak," jawab Syaukas. Ketika dokter Soekardi datang, Syaukas melapor, "Pak, tadi Kak Wulan minta agar Bapak telepon dia." Dokter Soekardi menjawab, "Kamu bilang aja, suruh dia sabar." Syaukas kemudian menghubungi Wulan lewat telepon. "Kak, tadi saya sudah sampaikan pesan kakak. Pak dokter bilang kakak sabar aja dulu." "Maksudnya gimana?" tanya Wulandari. "Saya nggak tahu Kak, Pak dokter berpesan seperti itu." Wulan geram, marah. Dia tak sudi disingkirkan begitu saja. Sekitar 3 minggu kemudian, pada Senin pagi 7 Oktober, Wulan menemui dokter Soekardi di tempat praktik di Rumah Sakit Umum Bunga Melati, Lok Sumawe. "Bagaimana pekerjaan saya di tempat praktik pribadi Bapak?" Namun dokter Soekardi tidak menanggapi pertanyaan itu. Wulan benar-benar kecewa, amarahnya tak terbendung lagi. Dia pun pergi dengan mengendarai mobil ke toko pakaian lalu membeli baju gamis, jilbab, dan cadar. Semuanya serba hitam. Setelah itu dia hubungi bibinya Dewi Syahriani lewat HP dan minta ditemani datang ke tempat praktik pribadi dokter Soekardi. Mereka sepakat bertemu di parkiran sebuah bank. Demikianlah sang bibi Dewi masih dengan mengenakan seragam PNS menumpang becak untuk menemui Wulan. Sekitar pukul 2:30 dia tiba di tujuan dan melihat mobil Wulan berada di parkiran bank. Dewi menunggu di becak sebab Wulan masih berada di dalam mobil. Ketika Wulan keluar dari mobil, Dewi kaget melihat keponakannya itu berpakaian serba gelap dengan gamis, jilbab, dan cadar hitam. "Kenapa kamu lama sekali di dalam mobil?" tanya Dewi. "Aku ganti pakaian," jawab Wulan. Mereka pun bersama-sama naik becak menuju tempat praktik pribadi dokter Soekardi di sebuah ruko di Jalan Merdeka Barat. "Kenapa datang ke tempat praktik? Kamu kan tidak bekerja di sana lagi?" tanya Dewi. "Aku mau ketemu Ibu Laksmiwati, mau curhat. Aku sakit hati, kecewa. Aku siap apapun yang terjadi," jawab Wulan. Pukul 3 sore mereka tiba di tujuan. Wulan menyuruh sang bibi memakai masker. "Untuk apa pakai masker?" tanya Dewi. "Kalau masuk ke tempat praktek harus pakai masker," kata Wulan. Dan demikianlah mereka masuk ke ruang tunggu. Wulan yang mengenakan cadar hitam yakin dirinya tidak akan dikenali staf dokter Soekardi. Dia dekati Syaukas dan pura-pura mendaftarkan nama seorang anak untuk konsultasi berobat. Setelah itu dia bertanya, "Di mana kamar mandi?" "Lurus aja Bu, di bawah tangga," jawab Syaukas yang tidak mengenali Wulan. Wulan berlagak menuju kamar mandi, namun dia segera menaiki tangga, meninggalkan bibinya menunggu di bawah. Tentu saja Wulan paham seluk-beluk tempat praktik karena sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Dia langsung menuju musola dan bersembunyi di sana. Kemudian dia hubungi HP bibinya yang dipanggilnya Bunda. "Bunda pulang aja duluan." Di dalam musola, Wulandari menunggu saat yang tepat. Dia dengar pintu kamar Laksmiwati terbuka dan wanita itu keluar dari kamar. Saat merasa situasi aman, Wulan keluar dari persembunyiannya lalu bergegas masuk ke kamar Laksmi dan menunggu di sana. Sementara itu, Laksmiwati atau Laksmi yang berusia 60-an dan merupakan pensiunan PNS tidak tahu bahaya tengah menunggu di kamarnya. Dengan tenang dia datang ke dapur menemui ART-nya Mulia Dewi. Keduanya duduk dan mengobrol tentang masalah rumah tangga Laksmi dan sang suami Dr. Soekardi. Sejak mengetahui suaminya berselingkuh, Laksmi sedih, lesu, dan kerap cekcok dengan sang suami. Bahkan Laksmi sempat ingin bercerai, tapi ART-nya menyarankan jangan bercerai sebab nanti si selingkuhan yang akan senang. "Wi, kenapa ya Bapak selingkuh? Apa salahku? Apa karena aku sudah tua? Sedih aku, Wi, hancur hatiku," keluh Laksmi. "Sabar Bu, jangan emosi," hibur sang ART. Usai mengobrol dan main HP, menjelang sholat maghrib, Laksmiwati kembali ke kamarnya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Begitu masuk kamar, betapa terkejut dirinya melihat seorang wanita bercadar dan berpakaian serba hitam berada di dalam kamar. Laksmi menarik cadar wanita itu, yang ternyata adalah Wulan. Emosi, Laksmi menarik jilbab Wulan. Keduanya bergumul, saling jambak hingga terjatuh ke lantai.
Wulan yang lebih kuat bertubi-tubi memukul dan mencakar wajah Laksmi. Dia tarik rambut Laksmi, dia gigit hidung, tangan, dan lengannya. Dan terakhir dia cekik Laksmi hingga wanita itu diam tak bergerak lagi. Tuntas sudah balas dendamnya. Wulan bergegas keluar dari kamar Laksmi, turun ke lantai bawah menuju kamar yang berada di samping ruang praktik Dr. Sukardi. Di kamar itu, dia bersembunyi di kolong tempat tidur. Sementara itu menjelang pukul 7 malam, Astri, staf di apotek di tempat praktik Dr. Sukardi, masuk ke kamar di lantai bawah untuk mengambil mukena. Dia terkejut melihat sepasang kaki yang mengenakan kaos warna krem menyembul dari kolong tempat tidur. Ketakutan, Astri segera memberitahu staf lainnya termasuk Syaukas, ada kaki di kolong tempat tidur. Syaukas melongok ke kamar dan benar ada sepasang kaki dengan posisi tengkurap. Tapi Syaukas tidak tahu apakah itu kaki manusia atau hantu. Karena semua takut dan tak berani mendekat, mereka pun mengunci pintu kamar dari luar. Tiba-tiba mereka mendengar suara Dr. Sukardi berteriak-teriak dari lantai atas. Tolong, tolong, ibu jatuh. Bergegas mereka naik ke lantai atas. Di kamar tampak Laksmiwati, istri Pak Dokter, telentang di lantai. Dr. Sukardi sedang memberi bantuan pernapasan pada sang istri. Tampak bercak darah di lantai, juga seutas tali plastik. Di genggaman Laksmi ada rambut hitam. Ambulans pun dipanggil dan Laksmi dibawa ke rumah sakit. Namun sungguh malang, wanita itu dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, Wulan yang dikunci di kamar bawah berhasil keluar sejak tadi. Dia berjalan kaki menuju rumah saudaranya dan bermalam di sana. Tak lama kemudian dia mendapat kabar dari bibinya bahwa Laksmi, istri Dr. Sukardi, ditemukan meninggal di kamar. "Apa kamu yang melakukan?" tanya sang bibi. "Ya, biar adil," jawab Wulan lalu mematikan HP-nya agar tak seorang pun bisa menghubunginya lagi. Tapi Wulan gelisah dan ketakutan sehingga esoknya Selasa siang 8 Oktober dia minta bantuan saudaranya untuk mengantarnya ke kantor polisi guna menyerahkan diri. Sementara itu Dr. Sukardi telah melaporkan kepada polisi tentang kematian istrinya yang tidak wajar. Polisi langsung mengecek rekaman CCTV di tempat praktek Dr. Sukardi. Dalam rekaman tampak seorang wanita bercadar dan berpakaian serba hitam masuk ke tempat praktek dan menaiki tangga. Polisi juga mendapat informasi dari staf sebelum kejadian ada orang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur di kamar bawah. Namun orang tersebut telah kabur dengan meninggalkan sepatunya. Kecurigaan segera tertuju kepada Wulan yang beberapa waktu belakangan memang punya masalah dengan Dr. Sukardi. Polisi pun memburu Wulan yang ternyata tengah berada di perjalanan ingin menyerahkan diri pada polisi. Polisi menghentikan kendaraan yang dinaiki Wulan dan menangkap wanita itu lalu membawanya ke markas untuk diinterogasi. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Lok Sumawe terungkap latar belakang Wulan. Dia lahir di Medan pada Mei 1988. Sebagai bidan, dia bekerja di 2 tempat, yakni di Rumah Sakit Umum Bunga Melati Lok Sumawe selama 10 tahun dan di tempat praktik pribadi Dr. Sukardi selama 8 tahun. Menurut kesaksian Dr. Sukardi, karena sama-sama bekerja di rumah sakit umum, dia dan Wulan sering bertemu dan sejak tahun 2015 menjalin asmara tanpa setahu Laksmi, istri Dr. Sukardi. Sang dokter kemudian mempekerjakan Wulan di tempat praktik pribadinya sebagai asisten, juga mempekerjakan kekasihnya itu di apotek yang berada di tempat praktik. Staf lainnya tahu tentang kedekatan Dr. Sukardi dan Wulan. Dr. Sukardi selalu memperlakukan Wulan dengan istimewa, seperti merayakan ulang tahun wanita itu secara meriah. 5 tahun kemudian pada Juni 2020, Dr. Sukardi menikahi Wulan secara siri di kawasan Sungai Raya, Aceh Timur. Setelah menikah, keduanya tinggal di rumah masing-masing, meski terkadang tinggal bareng di ruko tempat praktik Dr. Sukardi. Menurut Dr. Sukardi, setiap minggu dia memberikan nafkah 1 juta rupiah kepada Wulan. Pada September 2024, Wulan mengirimkan video intim dirinya dengan Dr. Sukardi kepada Laksmi. Laksmi yang syok langsung menyampaikan hal itu kepada anaknya Emir. Selanjutnya, Laksmi dan Emir menyampaikan ultimatum kepada Dr. Sukardi, pilih Laksmi atau Wulan. Dr. Sukardi memilih istri sah Laksmiwati. Pada Minggu siang 15 September 2024, Dr. Sukardi menjemput Wulan di rumah bibinya, Dewi, lalu membawanya ke tempat praktik. Di sana telah hadir Emir, juga tim pengacara yang mewakili Laksmiwati. Saat itu Emir di depan Wulan dan tim pengacara bertanya kepada sang ayah Dr. Sukardi, "Papa pilih Wulan atau kami?" Dr. Sukardi mengatakan, "Papa pilih kalian."
Kemudian ketua tim pengacara mengatakan mereka mewakili Laksmiwati ingin mencari solusi masalah yang ditimbulkan Wulan yang telah mengirim video mesum sehingga mengakibatkan keributan dalam rumah tangga Laksmi dan Dr. Soekardi. Saat itu Wulan diminta menandatangani surat tertulis yang menyatakan hubungannya dengan Dr. Soekardi berakhir dan Wulan tidak diperbolehkan lagi bekerja di tempat praktik Dr. Soekardi. Selanjutnya sang anak Emir berkata lagi, "Papa, kami ingin mendengarkan Papa menjatuhkan talak di depan kami." Kemudian Dr. Soekardi mengucapkan lafaz talak di depan Wulan dengan ucapan, "Saya talak 3 Wulan." Wulan menangis. Selanjutnya dibicarakan tentang uang idah dan pesangon Wulan. Awalnya tim pengacara Laksmi mengatakan akan memberikan 35 juta, namun Dr. Soekardi menegaskan akan memberikan uang kepada Wulan sebesar 50 juta. Setelah tercapai kesepakatan, kemudian ditandatangani surat perjanjian cerai dan selanjutnya Dr. Soekardi mentransfer uang ke rekening Wulan sejumlah 50 juta. Isi surat perjanjian cerai, Wulan diminta berjanji menjaga marwah keluarga Dr. Soekardi dan tidak boleh lagi berhubungan dan berkomunikasi dengan Dr. Soekardi, juga tidak menceritakan hubungan nikah siri dan tidak mengirimkan video hubungan intim ke orang lain. Apabila video tersebut tersebar ke orang lain, maka dipastikan Wulanlah pengirimnya dan dirinya akan dijerat hukum. Demikian kurang lebih kesaksian Dr. Soekardi di persidangan. Lalu bagaimana dengan kesaksian Wulan yang merasa dirinya tersakiti dan disingkirkan begitu saja? Menurut Wulan, dia seorang bidan dan bekerja di Rumah Sakit Umum Bunga Melati dengan gaji 2,8 juta per bulan. Sejak awal dirinya jadi asisten Dr. Soekardi di Rumah Sakit Umum Bunga Melati, sang dokter kerap curhat tentang hubungan LDR-nya dengan sang istri Laksmi yang tinggal di Medan. Lewat curhatan-curhatan itu, hubungan Wulan dan Dr. Soekardi semakin dekat sehingga mereka menjalin asmara. Pada tahun 2016, Dr. Soekardi menawari Wulan untuk bekerja di tempat praktik pribadinya dengan gaji 2,5 juta per bulan. Tugas Wulan sebagai asisten dokter merangkap kasir di apotek yang berada di tempat praktik sang dokter. Demikianlah pekerjaan Wulan terus berlanjut menjadi asisten Dr. Soekardi di 2 tempat, yakni di Rumah Sakit Umum Bunga Melati dan di tempat praktik pribadi. Sementara itu hubungan cinta Wulan dan Dr. Soekardi juga semakin serius. Pada Juni 2020, Dr. Soekardi menikahi Wulan secara siri dengan mahar 10 mayam dan biaya hidup 1 juta rupiah per minggu. Pernikahan tersebut diketahui Dewi, bibi Wulan. Setelah menikah siri, Wulan hanya sempat tinggal beberapa hari di ruko tempat praktek Dr. Soekardi. Selebihnya, dia tinggal di tempatnya sendiri. Menurut Wulan, pernikahan itu tidak dikaruniai anak. Waktu pun terus berlalu. 4 tahun sudah Wulan dinikahi siri, tapi Dr. Soekardi tidak kunjung memberitahu pernikahan siri itu kepada istri pertamanya. Padahal Wulan ingin diakui sebagai istri kedua. Wulan juga kesal, karena selama ini jika Dr. Soekardi dan Laksmi bertengkar, dirinya yang jadi sasaran amarah sang dokter. Sebab itulah Wulan kemudian memutuskan mengirimkan video hubungan intim dirinya dan Dr. Soekardi ke nomor HP Laksmi. Dan akhirnya terbongkarlah rahasia yang telah bertahun-tahun disimpan Dr. Soekardi yang ternyata ujung-ujungnya lebih memilih istri pertama. Konsekuensi yang harus diterima Wulan, dia diminta menandatangani surat perjanjian lalu ditalak 3 oleh Dr. Soekardi yang kemudian memberinya uang idah dan pesangon sebesar 50 juta. Wulan kecewa terhadap Dr. Soekardi yang tidak membelanya, padahal mereka telah berhubungan lama. Selain itu, Wulan juga tidak terima kehilangan pekerjaan di tempat praktik pribadi Dr. Soekardi. Wulan pun menargetkan Laksmi demi melampiaskan kekecewaan dan kemarahannya dengan cara menganiaya wanita itu hingga meninggal. Namun Wulan mengatakan dia tidak berniat membunuh Laksmi. Menurutnya, Laksmi meninggal karena saat mereka bergumul, kepala wanita itu membentur lantai. Pada Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sumawe menyatakan Wulandari terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Keadaan yang memberatkan, terdakwa Wulandari mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan keadaan yang meringankan, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya dan belum pernah dihukum. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yakni 14 tahun. JPU tidak terima dan mengajukan banding.
Dan pada April 2025 di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Aceh menjatuhkan vonis lebih berat kepada Wulandari, yakni 20 tahun penjara. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.